Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa alihi wa ashabihi wa mawafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqqu qul lastu 'alaikum biwakil. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala puji milik Allah yang telah memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada kita semuanya, sehingga kita pada kesempatan di waktu ini bisa menghadiri kajian di masjid ini. Diposisikan oleh Allah kita sehat semuanya, baik imannya, Islamnya, atau sehat jasmani rohaninya. Karena itu kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan langkah kita ini dijadikan oleh Allah sarana bahwa kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Para bapak dan ibu saudara sekalian, di sambungan kabel ini, sambungan saya kelihatannya ketinggalan di Sidoarjo, kelihatannya ketika kami dari ngisi di sana, sehingga ini tidak bisa nyambung, Bapak. Tidak apa-apa, mari kita kaji di Quran surat 6 ayat 67. Mulai ayat 66 dan seterusnya. Di ayat 66 di surat 6 itu memberikan kisah bahwa orang-orang Quraisy pada zaman Rasulullah dulu itu kalau menghadapi Quran mereka mendustakan. Padahal Quran itu firman Allah yang tidak ada salahnya, tapi mereka mendustakan di masa itu. Orang-orang yang seperti orang Quraisy pada zaman sekarang ini juga masih berjalan seperti itu. Mereka yang mengingkari Allah terhadap Quran itu meragukan. Dan ini sampai hari kiamat. Karena itu ada dakwah, ada mengajak kepada mereka agar memahami Al-Quran lalu dijadikan sebagai skenario hidup dalam kehidupan. Ayat itu Allah menyatakan wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqqu qul lastu alaikum biwakil. Sampean terjemahkan surat 6 ayat 66. Dan kaum
mendustakan azab, padahal azab itu benar adanya. Azab itu benar adanya. Tapi kamu yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir Quraisy di masa itu. Azab itu benar. Kamu mendustakan. Ya Rasul katakan, kul lastu alaikum biwakil. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu. Rasul itu dijadikan oleh Allah bukan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap azab kalau azab itu datang. Karena itu di tafsirnya Ibnu Katsir memberikan catatan pada ayat ini, wa kadzdzaba bihi itu di tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan dan kaummu mendustakannya. Kalau di sini disebutkan wa kadzdzaba bihi, kaummu mendustakannya. Mendustakan apa? Yang dimaksud di sini mendustakan Al-Qur'an. Mendustakan Al-Qur'an yang engkau sampaikan kepada mereka ya Rasul. Mereka pun juga mendustakan hidayah dan penjelasan. Maksudnya itu dengan kaum yang dimaksud di sini adalah orang-orang Quraisy di masa itu. Namun ayat ini tidak hanya untuk orang Quraisy, Bapak Ibu sekalian. Ketika umat manusia di masa-masa atau zaman sekarang ini mereka tidak percaya terhadap Al-Qur'an, isinya Al-Qur'an, itu juga namanya mendustakan. Padahal Al-Qur'an itu wahwal haqqu. Al-Qur'an itu benar, benar adanya. Karena di sini yang didustakan itu menurut catatan di terjemahan Kementerian Agama itu yang dimaksudkan adalah mendustakannya itu azab. Ya karena konfirmasi atau berita yang diberikan dari Allah di Quran itu didustakan. Berita azab itu didustakan. Berita kebenaran di dalam Al-Quran itu juga didustakan. Jadi Quran itu wahwal haq. Rasulullah disuruh menyampaikan. Allah menyatakan wahwal haq. Quran itu benar adanya. Artinya tidak ada yang lebih benar daripada Quran di dunia ini. Perkataan yang benar itu ya dari Quran. Quran itu kalau mengatakan A ya A. Kalau menyatakan B ya pasti B. Kalau menyatakan akan diadab itu pasti akan datang. Kalau menyatakan akan mendapatkan kenikmatan itu pasti akan datang juga kenikmatan. Maka ketika orang mensikapi Al-Quran yang datang dari Rasulullah itu pada umumnya Bapak Ibu sekalian, manusia itu terbagi 3 dalam mensikapi Al-Quran. Sebagaimana Allah memberitahukan kepada kita di surat Fatir, surat 35 di ayat 32 Allah menyatakan begini, summa aurasnal kitaba alladzina stofaina min ibadina. Pertama, faminhum dzalimun li nafsi. Nomor 2,
Wa minhum muqtasidun. Nomor 3, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Surat 35 ayat 32. Banding kali. Surat 35 ayat 32. Mau ketemu? Oke. Di situ Allah menyatakan, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Al-Quran itu, Bapak-Ibu sekalian, diwariskan oleh Allah kepada hamba yang terpilih, yang sudah dipilih oleh Allah. Lalu diantaranya hamba itu ketika diberi Quran, Bapak-Ibu sekalian, terus Allah menyatakan, lalu di antara mereka ada yang mendolimi diri sendiri. Nah, di sini, ketika dia menghadapi Quran itu mendolimi diri sendiri. Mendolimi itu kalau bahasa itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya itu menganiaya diri mereka sendiri. Aningoyo bahasa Jawa, menganiaya diri sendiri. Terus yang kedua, skala sikap mereka begitu ada Quran, terus ya Allah ada yang pertengahan. Ada yang pertengahan. Di antara mereka itu ada yang pertengahan. Pertengahan itu ya berbuat baik, ya ndak berbuat baik. Itu namanya pertengahan. Jadi separuh berbuat baik, separuh tidak berbuat baik, menolak. Separuh menerima Quran, separuh menolak Quran. Lalu sikap yang ketiga menurut ayat ini, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Nah, di sini ada yang ketiga itu, Bapak-Ibu sekalian, wa minhum, sebagian dari mereka itu skala sikapnya adalah sabiqum bil khairati biidznillah, bergegas untuk menyambut apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Al-Quran itu. Itulah yang disebut oleh Allah, dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Karunia Allah yang sangat besar. Sikap pertama, Bapak-Ibu sekalian, dari tiga golongan tadi, tiga sikap menerima Quran. Yang pertama itu dzalimun nafsi. Seperti apa dzalimun nafsi itu? Dzalimun nafsi itu artinya begini. Di satu sisi dia yakin bahwa Al-Quran itu wahyu Allah, yakin. Wong Islam itu yakin kalau Al-Quran itu wahyu dari Allah. Percaya bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk Allah kepada kehidupan manusia. Itu yakin, Bapak sekalian. Namun di sisi lain masih ada sikap dan perbuatannya yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Ini sikap pertama. Jadi dia percaya sebetulnya Quran itu tuntunan hidup. Namun perbuatannya tidak sesuai dengan tuntunan yang disebut tuntunan hidup itu. Maka Bapak-Ibu sekalian, contohnya ya, Al-Quran menyuruh berkata benar, namun dia sering berbohong.
Tapi ngerti Quran itu benar, tapi dia berbohong. Al-Quran menyuruh sholat, aqimis sholat, wa atu zakat, dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Al-Quran menyuruh puasa. Kalau Al-Quran menyuruh sholat, Al-Quran menyuruh puasa, namun dia enggan sholat dan juga enggan puasa. Nah itu namanya dzalimun li nafsihi. Sebaliknya yang dilarang malah dikerjakan. Misalnya dilarang minum minuman keras, malah dimakan, diminum. Nah, itu namanya dzalimun li nafsihi. Dia paham sebetulnya Quran itu dari sisi Allah, tetapi dia zalim terhadap dirinya sendiri. Di dalam surat 41 perilaku mereka itu, di dalam surat Fusilat surat 41 di ayat 26 itu Allah menyatakan begini, wa qalal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu kalau berhadapan dengan Quran, wa qalal ladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani wal ghaw fi la'allakum taglibun. Ayat 26 surat 41, monggo. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini. Loh, orang kafir niku nyegah temannya, Bang. Temannya itu dicegah, dilarang. Dilarang apa? Tidak boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh bacaan Quran. Tidak cukup itu. Dan buatlah kegaduhan terhadapnya. Disuruh membuat hiruk pikuk terhadapnya. Ini kok diterjemahkan apa? Napa? Hiruk pikuk. Napa hiruk pikuk? Disuruh membuat kesibukan. Kalau ada Quran dibaca, itu disuruh membuat kesibukan supaya tidak dengar. Orang supaya tidak dengar. Mereka oleh orang-orang kafir, teman-temannya, saudara-saudaranya, itu dilarang mendengarkan bacaan Quran. Jadi kalau ada orang, misalkan ada kajian Quran, gak gelem ngono, atau kalau ada bacaan Quran dijelaskan, itu tidak mau mendengar penjelasan. Nah, kalau dia tidak bisa meninggalkan satu tempat untuk mendengarkan, maka pekerjaan mereka adalah wal ghaw fihi, membuat hiruk pikuk. Berarti enggak rame-rame sing supaya enggak sampai dengar. Hidayah supaya enggak masuk. Sampai seperti itu, Bapak. Mereka itu mencegah. Tujuannya apa orang-orang kafir mengatakan seperti itu? Jangan mendengarkan, buatlah hiruk pikuk. Tujuannya apa mereka? Agar kamu dapat mengalahkannya. Tuh. Supaya kamu bisa mengalahkan orang yang membawa Quran itu. Supaya kamu bisa mengalahkan hujahnya orang-orang Islam. Kalau bahasa bebasnya itu seperti itu, loh. Buatlah hiruk pikuk. Coba di rumah, no. Jangan didengarkan. Kalau kamu tidak mendengarkan, kamu bisa membuat hiruk pikuk, kamu akan bisa menang terhadap mereka, sehingga mereka alasannya itu tidak kuat karena kamu buat hiruk pikuk. Seperti itu, Bapak dan Ibu saudara sekalian, ini sikap yang pertama. Lalu skala sikap yang kedua, orang yang mendustakan Al-Quran tadi, mendustakan adab, ada sikap Quran yang
diberikan oleh Allah kepada hamba yang dipilih itu, ada yang mensikapi yang kedua, muqtasidun. Muqtasidun itu artinya dia tengah-tengah, Bapak. Tengah-tengah. Artinya begini, dia yakin kebenaran Al-Quran. Al-Quran benar, dia tahu, dia yakin. Tapi hanya yang sesuai dengan kepentingannya dia. Jadi kalau dia berkepentingan yang dilakukan itu, ya itu baru yakin, oh bener Quran, soalnya sesuai dengan kepentingannya. Sebaliknya kalau tidak sesuai dengan selera dia, maka dia tidak percaya atau tidak mau melaksanakannya. Nah, itu namanya setengah-setengah. Itu namanya setengah-setengah. Muqtasidun. Contoh ya, contoh yang paling mudah. Orang rajin sholat, rajin sholat fardu, juga rajin sholat sunnah. Sholat fardunya rajin, sholat sunnahnya rajin, tapi kalau disuruh bayar zakat dia enggan, karena mengusik dirinya, tidak mau. Tapi anak perintah sholat gelem nglakoni, disuruh puasa gelem, tapi lek disuruh bayar zakat gelem. Iku separuh-separuh. Nggih. Separuh iman, separuh ndak. Jadi tuntunan Al-Qur'an yang dilaksanakan hanya setengah-setengah, bukan full. Nah, inilah golongan orang yang menerima Quran, golongan yang kedua. Ada lagi golongan yang ketiga di surat 35 tadi, di ayat 32 tadi. Wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Mereka itu golongan yang bergegas. Begitu ada perintah dari Quran, dia bergegas menyambutnya. Artinya golongan umat Islam yang melaksanakan semua tuntunan Al-Quran secara menyeluruh, secara kafah, tidak pilih-pilih. Dia melakukan, mereka itu melakukan semata-mata hanya mencari ridho Allah. Kelompok ketiga inilah yang terbaik. Karena itu Ibnu Abbas itu menjelaskan, pernah mengatakan begini, bahwa orang yang lebih cepat berbuat kebaikan itu akan masuk surga, karena dia segera menyambut Quran. Dia cepat masuk surga tanpa dikisah. Dan orang yang pertengahan, nah, muqtasidun tadi, orang yang pertengahan, karena mereka beriman, Pak Bu, masuk surga cuma berkat rahmat Allah. Berkat rahmat Allah. Artinya begini, dia kadang-kadang melakukan, tapi ketika yang mengusik dirinya dia tidak mau melakukan, dia masuk surga cuma atas dengan berkat rahmat Allah. Kalau tidak ada rahmat Allah, tidak akan bisa masuk surga dia. Karena itu orang masuk surga itu karena rahmat, Pak. Mungkin dia mempunyai, misalkan gak bayar zakat, tapi dia mempunyai amalan yang lain yang baik. Lalu ada yang dilakukan secara ikhlas. Nah, untuk bisa nambel itu, Bapak, tentunya orangnya ada yang kesubuhannya ada. Itu menurut Ibnu Abbas, dia masuk surga tapi berkat rahmat Allah. Sedangkan yang pertama tadi, menurut Ibnu Abbas,
orang yang aniaya terhadap diri sendiri tadi, serta orang yang berada di perbatasan antara surga dengan neraka, di perbatasan. Dia dimasukkan ke dalam surga itu berkat syafaat dari Nabi Muhammad. Kalau ada syafaat dari Rasulullah. Tapi kalau biasanya yang pertama itu dia yakin Quran itu hidayah, dia yakin Quran itu datangnya dari Allah, tapi dia tidak melakukan isinya Quran. Nah, kalau ada, artinya misalkan dia pernah banyak berbuat baik yang Rasulullah juga menyebutkan, wah ini orang masuk berbuat baik, nah, dia mendapatkan surga tapi dari syafaat Rasulullah. Syafaat itu pun juga tidak semua orang dapat syafaat. Ini masuk, berarti ada yang putus ini. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Ini ada ahli teknologi ini, tahu mana yang bisa, mana yang tidak, akhirnya diurut-urut ketemu. Quran itu wahwal haq, padahal Quran itu benar adanya, artinya tidak ada yang lebih benar dari Quran. Lalu di ayat 66 itu Rasulullah suruh menyampaikan begini, kul, sampaikan ya Rasul, lastu alaikum biwakil. Katakan ya Rasul, aku ini bukan orang yang diserai mengurus kalian. Kamu ndak iman, silakan kamu ndak iman. Aku gak ngurusi awakmu, aku mengandani tok. Makanya di tafsirnya Ibnu Katsir itu menyebutkan, maka di ayat ini maksudnya ngeten, aku ini bukan orang yang diharuskan memelihara kalian. Kon gak gelem iman ya wis urusanmu. Nah, Rasul itu bukan pula orang yang ditugasi menolong kalian, bukan. Makanya di ayat lain itu ada Allah berfirman ya teman, di surat 18 ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Niki. Dan katakanlah, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. No, benar itu dari Tuhanmu. Yang nama benar itu dari Allah, bukan dari yang lain. Bukan benar menurut akal manusia. Manusia itu benar menurut orang, belum tentu benar menurut Allah. Karena yang namanya benar itu sumber hukumnya dari Allah. Tapi benar dari Allah itu pun juga kadang-kadang bisa diterima oleh manusia tidak benar, tapi tetap benar karena sumbernya dari Allah. Allah menyatakan begini, maka barang siapa yang ingin beriman, nah, karena kamu sudah tahu bahwa benar itu datangnya dari aku, monggo, siapa yang mau beriman? Siapa yang mau beriman? Yang ingin beriman, Allah menyatakan ini, hendaklah ia beriman. Yo, monggo beriman kalau mau beriman. Tapi kalau kamu sudah tahu yang benar, kok tidak mau beriman, Allah menyatakan begini, dan barang siapa yang ingin kafir, nah kalau kepingin kafir, Allah menyatakan gini, biarlah ia kafir. Ayat ini Bapak sekalian tidak dipaksa kita itu beriman, itu enggak, disuruh memilih. Kita sudah diberi akal oleh Allah, sudah diberi jalan yang baik, sudah diberi jalan yang buruk. Kita disuruh memilih. Jiwa kita ini Bapak sudah diberi ilham oleh Allah, dua ilham. Fa'alhamaha fujuraha, yang satu wa taqwaha. Jadi kalau
Kalau dibaca itu secara lengkap kayak ini. Fa'al maha fujuraha fa'al hamaha patakwaha, seperti itu. Nah, Allah menyatakan jiwa yang sudah dipasang di badan manusia itu diberi ilham oleh Allah, ilham fujur, ilham menuju kepada keburukan, dan ilham takwa. Kita suruh milih. Karena itu kalau milih kafir, misalkan milih kafir, maka ayat ini mengancam kalau mereka memilih kafir. Ancamannya seperti ini. Niki. Inna a'tadna lidzalimina naro ahata bihim suratikuha. Ini. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang lalim itu neraka. Kalau kamu milih kafir nggak apa-apa, silakan. Cuma aku menyediakan bagi orang yang dolim itu neraka. Neraka itu ditunjukkan oleh Allah, sifatnya begini. Yang gejolaknya mengepung mereka. Nggak pernah berhenti, Pak Bu. Terkepung mereka itu dengan gejolak panasnya neraka itu. Tidak pernah berhenti. Kalau mereka di dalam neraka itu minta minum, Allah sediakan juga. Wa iyastaghisu yuhasu bimain kalmuhli. Niki. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Oh, niki Pak. Diberi minum air, diberi minum dengan air. Seperti besi yang mendidih. Minum itu kan air ya. Minum kan air. Bukan besi mendidih itu besi panas dulu terus diminum. Besi ya nggak bisa diminum, Pak Bu. Masa besi wongkul diminum. Lek jadikan minum harus apa? Dicairkan dulu. Dicairkan lah, cairnya itu besi itu kalau bisa cair, Pak Bu, itu harus dipanasi. Ya kalau di sini, Pak Bu, 1000 derajat Celcius itu baru besi itu menjadi cair seperti ini, kemudian dicetak. Nah itu baru jadi minuman. Ya pantes yaswil wujuh, begitu disokno begitu, diminumkan begini, entek wajahnya, Pak Bu. Yaswil wujuh niku menghanguskan wajahnya, entek wajahnya. Wong besi 1000 derajat Celcius. Itu kalau mau memilih kafir. Dengan kata lain begini Bapak sekalian. Sesungguhnya tugasku, nah begitu. Kalau di ayat 66 tadi. Di ayat 66 itu kan lastu alaikum biwakil. Aku bukan orang diserai mengurus kalian. Jadi dengan kata lain begini. Sesungguhnya tugasku, nah kalau dibahasakan ini menurut bahasa Ibnu Katsir itu sebutkan, tugasku itu hanyalah menyampaikan, dan tugas kalian hanya mendengarkan dan patuh atau taat. Itu tugas kalian. Aku menyampaikan, kamu mendengarkan, kamu yang naati. Maka barang siapa yang mengikuti aku, niscaya ia akan berbahagia di dunia, juga berbahagia di akhirat. Tapi sebaliknya, barang siapa yang menentang aku Rasul maksudnya, maka sesungguhnya dia celaka di dunia dan celaka di akhirat. Makanya orang itu kalau kepingin taat kepada Allah, caranya harus taat pada Rasul. Karena Rasul itu diciptakan, diturunkan oleh Allah di dunia itu untuk ditaati.
Rasul itu datang itu untuk ditaati, bukan sebagai hanya oh itu loh Rasul tok, bukan. Tapi Rasul datang itu untuk ditaati apa yang disampaikan Rasul itu. Contoh ya, kalau di surat 4 niki, surat An-Nisa di ayat 64 itu Allah menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Dan kami tidak mengutus seseorang rasul. Allah itu menyatakan, aku tidak ngutus rasul. Rasul tak utus itu tujuannya adalah niki, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Nah, di sini Pak. Jadi Rasul itu ditaati, untuk ditaati Pak. Maka siapa yang taat pada Rasul? Jaminan. Betul. Jaminannya di sini di surat 3. Di ayat 31. Itu jaminannya. Kul, sampaikannya Rasul. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, niki. Katakanlah, di sini katakanlah itu ya Rasul, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu. Sampaikan ini. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, kalau kamu mencintai Allah, syaratnya ini. Ikutilah aku. Disuruh mengikuti Rasul. Jadi kalau kita itu kepingin mencintai Allah, gak bisa melepas Rasul, nggak boleh, nggak bisa. Mana mungkin kita akan bisa berbuat baik tanpa dari Rasul? Nggih, coba nggih, Quran itu lho muni ngene. Kalau kayak contoh nih, misalkan di surat Al-Baqarah di awal-awal itu kan ada kalimatnya tenan. Niki lho. Di ayat 43 ada kalimat ngene. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Diterjemahkan itu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Iki dari langit ini Bapak. Ayat ini dari langit, dari Allah. Disuruh mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu ya nama. Bapak Ibu, kalau dirikanlah sholat, gimana cara melakukan? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau belum ada contoh dari mana? Bagaimana cara sholat? Apa sholat itu kejang terus jatuh terbok begitu? Bukan. Rasulullah memberikan pelajaran. Malaikat diutus oleh Allah, ajari Rasulullah cara melakukan atau mendirikan sholat. Makanya sholat itu Pak Bu, kan 5 kali setelah Isra Mi'raj itu Rasulullah diajari 5 kali. Malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah hari ini 5 kali datang waktu. Awal duhur, awal asar, awal maghrib, awal isya, awal subuh. Mengajarkan Rasulullah caranya sholat. Gurunya satu, malaikat Jibril, muridnya satu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gurune siji, muridnya siji. Nun sewu. Lek ana guru siji, murid siji, salah bener kira-kira? Apa? Bener kan? Gak ana sing ngantuk. Sejen mek gurune siji, muridnya 100. Bisa sing ngantuk selawe. Utawa sing ngantuk 50 bae. Bisa terjadi. Tapi lek gurune siji, muridnya siji, gak ngantuk bae. Mesti bener. Besok datang lagi. Akhir zuhur, akhir asar, akhir maghrib, akhir isya,
akhir subuh. Jadi malaikat memberikan pelajaran pada Rasulullah itu 2 kali. 2 kali dalam 2 hari. Bapak Ibu sekalian, sehingga Rasulullah menyatakan awal zuhur itu jam ini tandanya, akhir zuhur itu tandanya sekian, awal asar itu begini tandanya, akhir asar itu begini, dan seterusnya. Itu dibahas dalam fikih ibadah sholat. Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan bisa melakukan sholat kalau tidak diajari Rasulullah. Ya, mau sholat kita kadang-kadang belum tentu sesuai dengan Rasul, Pak Bro. Nggih. Salat kita itu lho. Kadang-kadang pokoknya salat ngono tok, ono kan? Padahal salat itu ono aturane yang dari Rasulullah itu, Pak Bro. Contohnya ya, kalau kayak contoh mawon. Niki. Misalkan ada orang salat ketika berdiri, itu ono aturane seperti ini. Ini Pak Bu. Ada kesalahan sholat itu diantaranya, salahnya apa? Kalau ada orang sholat, sopnya itu loh, ini loh, kenapa? Sopnya sudah kenceng loh, sajadai dienggokno ini. Nah ini gak bener. Terus ana aturane, Pak. Saiki waktu takbiratul ihram. Coba. Wong takbiratul ihram itu ndak boleh, pokoknya takbiratul ihram enggak boleh, Pak. Ono carane. Bagaimana Rasulullah mengajarkan takbiratul ihram? Gak oleh ngono. Niki, ini sebuah kesalahan. Oke, loh, gak ada tak Allahu Akbar langsung sendake, gak oleh. Atau begini, ini gak oleh, ini ya gak boleh. Ya, aturannya Rasulullah gak ada. Loh itu ya tidak diajarkan Rasulullah begitu tuh. Oke. Rasulullah mengajarkan kepada kita itu sumber utamanya itu dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah. Makanya kalau ada orang tidak mau hadis, itu disebut ingkaru sunnah. Terus aku pokoknya Quran kau gak ada hadis. Loh ya apa oleh nyambut oleh nih ngelakoni ibadah, betul? أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حقو منكبيه إذا افتتح الصلاة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan sejajar dengan kedua bahu ketika memulai sholat, atau farafa'a yadayhi hatta hadata bi'udunayhi. Beliau mengangkat kedua tangan sejajar daun telinga. Jadi prakteknya seperti ini. Menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika memulai salat, seseorang harus mengangkat tangan. Nih. Ini yang pertama. Tangannya ngadep ngeten. Ngene. Mboten ngeten, mboten ngeten. Tapi ngene, lanang wedok. Sing ngajarkan malaikat Jibril. Ngene gitu. Tangan ini diangkat setinggi napa niki? Tahu. Ini solusi pertama. Tinggi tangan sejajar bahu atau telinga. Nah, di sini yang kedua sejajar telinga. Jadi ini daun telinga. Jadi kita kalau sholat suruh milih sejajar daun telinga ini atau sejajar pundak. Oke. Bukan begini. Rasulullah tidak mengajarkan ditempelkan, enggak. Tapi begini. Sejajar ini atau dipilih, Pak Bu. Ngertos? Jangan kedua-duanya.
Oke. Jangan kedua-dua yo ngene mboten. Ngene atau ngene, kita pilih. Itu yang diajarkan. Terus sekarang masalah ini Pak Bu, masalah ini. Tidak boleh kita sholat agar sholat, tidak boleh begitu putar-putar tangannya gini. Terus ada lagi takbiratul ihram. Gerakan seperti itu juga tidak dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah itu yang nggak boleh gini. Nggak karepe dhewe ini. Enggak. Sholat kademen gitu nih. Terus Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau bersedekap dengan cara yang tidak benar. Misalnya dengan menghilangkan kedua telapak tangan atau tangan kanan memegangi lengan kiri bagian atas dan tangan kiri memegang lengan kanan, dan dengan sikap-sikap salah yang lain-lain seperti ini nggak benar. Ini juga tidak dituntunkan. Begini yang nggak dituntunkan. Terus bagaimana yang dituntunkan? Yang dituntunkan Rasulullah. Nah, seperti ini Pak. bersedekap tidak pada dada melainkan pada pusat, Ini nggak dituntunkan ini. pinggir perut, Ini juga nggak dituntunkan miring. tenggorokan. Ini juga nggak dituntunkan. Oke. Terus bagaimana? Yang diajarkan Rasulullah. Bersedekap dengan cara-cara di atas tidak sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanan pada punggung telapak kiri. Nah ini Pak Bu. Ini yang dituntunkan. Jadi telapak ini, punggung ini, nah sudah begini. Itu pun letaknya di dada, bukan di udelnya, bukan di pusat. Ini menurut hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dan Nasai. Contoh lain, Pergelangan dan Inilah. hasta kirinya. Ada Adapun cara meletakkannya, menurut Syekh Al-Sindi, pemberi syarah hadis ini adalah kita meletakkan bagian telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, sehingga otomatis bagian telapak tangan kanan kita ada yang berada di atas punggung telapak tangan kiri dan sebagian lagi di atas hasta kiri. ada dua. Yang satu, Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. nah ini ada yang menggenggam begini. Itu hadis Pak. Maka ketika kita diperintah ayat seperti ini tadi, wa aqimus sholat, dirikanlah sholat garo, baru kita bisa sholat dengan baik. Itu kalau mengikuti Rasul sebagaimana di surat ini tadi, surat 3 ayat 31. Kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku. Bagaimana aku melakukan? Kalau kamu mengikuti ini di surat 3 ayat 31, jaminannya ngeten Bapak. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Kita dikasihi oleh Allah, kita diampuni oleh Allah kalau mengikuti Rasul. Maka Bapak Ibu sekalian, di ayat ini Rasul itu disuruh mengikuti, kita ini disuruh mengikuti Rasul. Itu tugasnya Rasul, Bu. Bukan Rasul itu bertanggung jawab terhadap mereka, enggak. Rasul itu tugasnya menyampaikan. Kita itu tugasnya mendengarkan dan patuh, taat. Itu tugasnya. Maka di ayat 67 itu disebutkan, kalau tadi ayat 66, likulli naba'in mustaqarrun. Untuk tiap-tiap berita dari Quran
yang dibawa oleh Rasul itu ada waktu terjadinya. Ada, itu pasti ada waktu terjadinya, mustaqarrun, ada takrane waktu. Ibnu Abbas mengatakan makna yang dimaksud ayat ini untuk tiap-tiap berita itu ada kenyataannya, atau untuk tiap-tiap berita itu ada waktu kejadiannya, sekalipun selang beberapa lama kemudian, walaupun selang lama tapi ada waktunya. Contoh ya, kalau di ayat lain itu Allah berfirman ngeten, wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin, di surat Shad surat 38 ayat 88. Coba sama terjemahkan ini. Dan sesungguhnya kalian akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Ini setelah beberapa waktu. Berita Quran sekarang diberitakan, kamu akan tahu nanti kapan, setelah beberapa waktu. Jadi ada jedanya waktu. Karena berita dari Quran itu pasti terjadi. Nah, di ayat surat Ar-Ra'd surat 13 di ayat 38 juga menyebutkan itu, likulli ajalin kitabun. Nih, Bagi tiap-tiap masa ada kitab yang tertentu. yo, setiap ajal itu wis ditulis ya, Bu, dalam kitab sudah ditulis. Artinya ini mengandung ancaman dan mengandung sebuah peringatan yang pasti terjadi. Contoh ya, kalau di dalam Quran surat 7 ayat 34 itu ada berita gitu. Wa likulli ummatin ajal wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nih, Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. nah, ini gila, sudah diberitahu, diumumkan oleh Allah. Pokoknya setiap umat itu ono nih ajalnya. Ajal itu batas, ada batasannya. Batasan. Kayak mustaqarrah itu ada waktu yang sudah ditentukan. Kita ini diberi ajal, Pak. Kalau datang ajal, faida jaa, kalau datang ajaluhum, ajal itu wis teko, layas tak hiruna, mau diundur saatan sak jam, gak iso. Walayas takdimun, atau dimajukan 1 jam juga nggak bisa kalau sudah datang waktunya. Kalau kayak contoh ya, ini ada di tafsir Al-Wajiz itu menyebutkan gini, orang-orang dolim yang melakukan perbuatan keji sebagaimana dijelaskan pada ayat terdahulu itu tidak langsung mendapatkan adab, tidak langsung mendapatkan balasan atas perbuatan mereka. Kenapa? Karena Allah telah menentukan waktu dan ajal tiap-tiap umat. Atau yang kedua, Allah memberikan kesempatan barangkali mereka itu terus kembali ke Allah, taubat. Jadi diberi waktu. Makanya dulu Fir'aun itu kan pernah muni ini, kan mengumpulkan para pejabat tingginya waktu dikumpulkan di satu kerajaan itu, pidato Fir'aun. Nah, pidato didengarkan oleh para pejabat yang diundang oleh Fir'aun itu. Mesir diundang. Terus Fir'aun muni ngene, Bang. Ana rabbukumul a'la. Fir'aun muni ngene. Saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Gak kurang ajar itu. Ana
rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi, yang maha tinggi. Loh, Tuhan yang maha tinggi kan Allah. Tapi Fir'aun mengatakan dirinya maha tinggi. Para pejabat gak wani, Pak. Gak wani bantah. Kayak bahasa kita, nggih cabik tuan ngaten. Siap menerima bahwa engkau adalah Tuhan maha tinggi. Dibiarkan oleh Allah. Dibiarkan. Kalau hari itu disiksa, bisa hari itu, Pak. Tapi Allah masih sayang kepada Fir'aun. Wes, kau ndak kayak kesempatan. Wes, Musa, teko kandhanono. Musa disuruh datang untuk memberitahu Fir'aun, barangkali hatinya bisa lemah, lembut, Pak. Kalau kita lihat di surat ini 79 ini, bahasa Al-Qur'an ini ngeten lho. Mungkin surat An-Nazi'at. Ya. Fir'aun muni ngeten di surat niki, surat 79. Allah menyatakan kepada Nabi Musa. Musa, ini ayat 17. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah Musa kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Fakul, sampaikan juga kepada Fir'aun, halaka ila antazaka. Dan katakan pada Fir'aun, uniong ini, hei Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Kalau nanti ada di hatimu untuk membersihkan dari kesesatan, ayat 19, wa ahdiyaka ila rabbika fataksa, dan kamu akan dipimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Barangkali kamu tahu apa ada hatimu untuk membersihkan dirimu. Fa'arahul ayatal kubro. Lalu Nabi Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Ben percaya, Pak Bu. Ben percaya. Tapi apa yang terjadi? Ayat 21. Fakadzdzaba wa asar. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Summa adbaro yas'a. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Nabi Musa. Fakhasara fanada, maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Nah, muni ini ayat 24. Faqala. Fir'aun berkata ngene. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ngoten, Pak. Nah, wis pol lagi dibiarkan oleh Allah. Dalam tafsir yang lain itu disebutkan jarak ucapan Fir'aun sampai Fir'aun ditenggelamkan ke dalam laut itu masih diberi kesempatan selama 40 tahun. Lama, Pak. 40 tahun itu lama. Tapi karena hatinya Fir'aun tidak bisa lembut, ditenggelamkan dalam lautan yang kisahnya panjang sekali. Maka Bapak Ibu sekalian, menurut tafsir Al-Wajiz ini menyatakan, dan tiap umat atau bangsa yang mendustakan Allah dan Rasulnya itu mempunyai ketentuan, mempunyai ajal, yaitu batas untuk maju atau batas untuk mundur, batas jaya, batas hancur itu sudah ada. Apabila ajalnya sudah datang, yakni masa ketentuan azab Allah kepada bangsa atau itu sudah tiba, azab Allah pasti turun dan mereka tidak akan meminta penundaan kedatangannya atau percepatan dengan mengajukan kepada Allah walaupun hanya sesaat atau sekejap pun. Jadi ayat itu di tafsir Al-Wajiz itu disebutkan seperti itu.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, termasuk ini, ya termasuk nih fakta sejarah nih, 17 Agustus tahun 45 Indonesia dijajah 350 tahun. Jepang mengusir kaum sekutu hanya cukup 1 minggu selesai. Tapi Indonesia itu ngusir penjajah Belanda, Inggris dan seterusnya 350 tahun. Sampai bangsa-bangsa Indonesia, para tokoh-tokoh, orang-orang Islam banyak yang mati, Pak. Belum merdeka. Kalau sudah datang masanya tahun 1945, janji Allah datang, maka dapat dikumandangkan 17 Agustus tahun 1945. Saat itulah ajalnya, artinya pertolongan Allah datang. Maka berkenaan dengan surat Al-A'raf ayat 34 ini, agar manusia muslim memanfaatkan waktu kehidupan yang tersisa sebaik-baiknya selama diberi kesempatan, khususnya dalam mengerjakan perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu yang paling penting. Maka kembali ke sini, di ayat ini tadi, di surat berapa? Di surat 13 di ayat 38 itu penjelasannya seperti tadi. Di akhir ayat 67, fasawfa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Kalau sudah datang wahai Rasul, kamu akan tahu kabar dari Allah. Kalau sudah waktunya, fasawfa ta'lamun. Itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca Quran surat 6 ayat 66 sampai ayat 67. Mudah-mudahan dua ayat ini memberikan inspirasi kita bahwa Al-Quran itu adalah sebuah tuntunan yang wajib kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari, agar supaya kita menjadi orang yang bahagia dunia dan bahagia. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kalau ini masih hujan ya, kalau penjalan pulang nggak mungkin ya, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo saya beri kesempatan waktu sedikit ya. Kalau enggak ada ya, kita tutup. Ada Bapak Ibu? Ada ya? Oh ada, moga-moga. Ustaz tadi mengatakan ajal itu sudah ditentukan, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Bagaimana dengan kasus orang yang bunuh diri itu bagaimana? Itu memang ajalnya segitu atau bagaimana? Ya. Orang bunuh diri itu Pak Bu, mati nggak wongnya? Meninggal? Nah kalau sudah meninggal itu takdirnya. Nah, kok bisa bicara takdir? Nah, ini takdir jelasannya itu kok gini Bang. Kalau kita lihat di surat 13 nih, di ayat 11, ini bahasa ingatan. Di tengah-tengah ingatan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Paham? Jadi ngeten, ada qada dan ada qadar, ada dua. Kita beriman enggak pada qada? Beriman kan? Itu rukun iman yang keberapa? Keenam kan? Beriman pada qada dan qadar. Qada itu Pak Bu, menurut arek sekolah nih, qada ialah ketetapan Allah zaman ajali, burung lahir. Oke. Qadar ialah ketentuan Allah setelah terjadi.
sama dengan takdir. Jadi takdir ialah dapat diketahui setelah terjadi. Sekarang misalkan ono wong, misalkan podoe iku, misalkan podonya itu bodoh. Tapi ayat ini memberikan kesempatan suruh merubah. Dia terus belajar sungguh-sungguh, ngikuti ngaji sungguh-sungguh, mempelajari Quran sungguh-sungguh, ngasah otaknya sungguh-sungguh. Menjamu bodohnya jadi tambah bodoh apa tambah pinter? Berubah kan? Allah tidak akan merubah nasibnya orang sampai orang itu merubah dirinya sendiri. Maka sakjane ngono wong takdire bodoh, karena dia usaha untuk menjadi baik, pinter, maka keluarnya takdirnya jadi pinter. Maka Bapak bisa lihat, kita tidak boleh statis, disuruh berusaha. Saiki ono wong bunuh diri, gantung diri. Dia gantung diri itu usahanya sendiri, apa meneng-meneng terus tergantung konten? Kenapa? Dia usahakan, golek tampar, dicancang ngoten kan dhisik. Terus carane kok aku gantung ya apa lah ngoten ta. Jadi dia usaha itu, usaha untuk mengakhiri dirinya sendiri. Maka kalau sudah mengakhiri dirinya sendiri, Allah tidak mengubah sehingga mereka mengubah keadaan pada dirinya sendiri. Gantung, jeliet, mati. Nah itu takdir namanya. Itu namanya takdir. Takdir ialah sesuatu yang dapat diketahui setelah terjadi. Usahanya dia gantung diri. Undang-undang Quran kayak ini. Siapa yang merubah dirinya sendiri karena dia putus asa kepada Allah, pasti orang itu kafir. Dan orang kafir itu pasti masuk neraka. Makanya orang yang bunuh diri, gantung diri Pak Bu, itu tidak akan masuk surga. Walaupun bunuh dirinya atau gantung dirinya itu di bulan Ramadan. Walaupun di bulan Ramadan, nggak ada kaitannya bulan Ramadan dengan matinya orang itu. Kalau dia mati putus asa seperti tadi, pasti masuk neraka. Nah itu namanya takdir. Takdirnya diusahakan diri sendiri menuju kepada kekafiran. Salah dewe. Wow, itu nanti akan menyesal, tidak akan pernah berhenti penyesalan. Itu karena dia merubah dirinya sendiri. Ngerti ya? Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.